Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas nih terkait baterai health di iPhone yang sudah di bawah 80%. Perlu diingat, di bawah 80%. Apakah perlu ganti langsung atau nanti aja? Nah, buat para pemula atau yang nggak pemula juga nggak apa-apa, nonton video ini sampai selesai. Akan gue kasih paham baiknya bagaimana. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, yang nonton video ini mungkin beberapa ada yang kurang setuju, ada juga yang setuju dengan hadirnya fitur baterai health yang dihadirkan sama Apple di lini iPhone. Dimana sejatinya baterai health tersebut, kalau gua nggak salah ya, koreksi kalau gua salah di kolom komentar, seingat gua sih sejak iOS 11 deh, seingat gua iOS 11 atau iOS 12 gitu, lupa. Tapi intinya sekitar iOS 12-an, seingat gua, fitur baterai health itu dirilis sama Apple. Dimana bertujuan untuk mendeteksi atau mengetahui pengguna si iPhone ini kapan harus ganti baterai gitu ya, karena sebelum-sebelumnya pengguna iPhone tuh suka bingung, nih gue kapan ya harus ganti baterai ya, karena mendeteksinya kan apalagi dulu-dulu ya, mendeteksinya entah baterai yang gendut atau gemuk gitu ya, atau yang drain borosnya tuh bener-bener cepet banget habisnya gitu. Nah, dengan adanya fitur baterai health ini kita bisa tahu nih kapan kita harus ganti baterai health, dan indikatornya ketika sudah di bawah 80%. Nah, itu seperti penjelasan pada website Apple juga di situ, dimana memang kalau sudah di bawah 80% itu dianjurkan untuk ganti baterai karena bisa mempengaruhi ke performance iPhone kalian, dan tentunya jadi mudah boros dan jadi cepet untuk sering-sering charger gitu kan. Di sini gue kebenaran sudah ada unit iPhone, dimana ini iPhone 13 Pro gue, dan ini memang dibeli second. Pada saat second itu gue lupa screenshot sayangnya, cuman seingat gue baterai health-nya di 84% untuk iPhone 13 Pro gue ini. Dan kalau misalkan yang kalian lihat di sebelah kiri sini, ini iPhone 15 Pro gua, yang dimana baterai health-nya itu kayaknya turun lagi kemarin di 94% untuk baterai health iPhone 15 Pro gua, dan ini unit baru ya. Oke, untuk cycle count-nya di 279. Dan ini pemakaiannya sejak September 2023, dimana pertama kali dirilis di Apple Store seperti itu. Dan ini sudah 94% baterai health-nya per hari ini. Nah, lalu bagaimana nih ketika baterai health yang di bawah 80%? Kebenaran iPhone 13 Pro gua akhirnya sudah menyentuh 79%, dimana itu sudah di bawah 80%. Jadi kalau kita cek ke setting, kita ke baterai di sini, terlihat jelas di bagian depan sudah ada tulisan service. Kalau kita tap di sini sudah ada informasi atau notifikasi himbauan bahwasannya pesan baterai ya, atau baterai message, dimana intinya lo dianjurkan untuk segera ganti baterai karena bisa jadi akan mempengaruhi terhadap performance iPhone lo gitu ya, dimana baterai health gue memang sudah di bawah 80%, di 79%. Gue sadari teman-teman yang nonton di sini juga mungkin banyak juga yang bahkan di bawah gue ya, mungkin di 76% atau bahkan ada yang sampai 70% mungkin ya, mungkin. Tapi di sini kalian bisa perhatikan ini baterai health gue di 79%. Apakah harus wajib ganti baterai bang sesegera mungkin? Pertanyaan itu yang menjadi cukup banyak di kalangan teman-teman pengguna iPhone nih. Kalau udah baterai health-nya di bawah 80% dan ada tulisan service di sininya, itu langsung harus diganti baterai nggak? Oke, gua kasih paham di sini. Sejatinya kalian tuh nggak harus langsung ganti baterai, tapi kalian harusnya evaluasi secara pemakaian. Apakah mengganggu dengan penggunaan sehari-hari kalian? Pertama. Yang kedua, apakah akan mengganggu performance iPhone? Mungkin yang bisa tiba-tiba nge-restart, padahal baterainya masih di 70 atau 80%, tapi tiba-tiba dia kayak nge-restart gitu kan. Kalau hal yang kedua tadi kalian alami, di mana baterai kalian belum pernah diganti sejak beli baru. Perbedaan ya, ada perbedaan nih. iPhone yang beli baru tapi akhirnya menurun, dan iPhone yang sudah pernah ganti baterai. Itu dua perbedaan cuy. Jadi perlu digarisbawahi dulu. Intinya, kalau memang baterainya atau iPhone-nya itu dari beli baru belum pernah ganti baterai dan akhirnya baterai health-nya di bawah 80%, kalian mengalami hal tersebut, benar, kalian harus ganti baterai sesegera mungkin. Tapi yang terjadi di gua, lu bisa lihat sendiri di sini aktivitas daily chargernya, daily penggunaannya juga cukup sering banget untuk sosial media, dan ini sampai bahkan kondisi mati ya. Ini kosong nih di bagian sini kalau lu perhatikan. Ini kosong berarti iPhone-nya ter-shutdown early
alias mati, literally mati, nggak nyala lagi. Jadi bangun-bangun atau baru cek langsung di charger gitu ya. Jadi ini literally mati, makanya dia tidak membaca data yang ada di sini gitu. Charger lalu langsung boros, lumayan ya. Cukup cepat habis, sekitar jam 3 sorean di charger di sini, lalu habis lagi di sekitar jam 11 malaman. Lo bisa perhatiin ya. Dan ini sudah mulai digunakan lagi di last charger 90%. Apakah ini normal? Apakah ini akan mengganggu penggunaan gua? Jujur, ini secara pandangan penggunaan gua ya. Dengan daily seperti ini, aktivitasnya yang lo bisa lihat sendiri, charger udah habis lagi di jam 11 malam ya. Padahal chargernya di jam 3 sorean. Sejauh ini gue belum merasa terganggu dengan aktivitas yang cukup padat di iPhone 13 Pro ini. Sejauh ini sih jujur belum ganggu. Belum bener-bener membuat gue resah harus segera ganti baterai gitu ya. Jadi gue rasa hal itu tidak mengganggu kegiatan gue. Tapi kan perbedaannya lumayan nih. Lu sama gue tuh beda kegiatan kan. Kalau misal lu ngerasa ini mengganggu, ya memang seperti notifikasi yang sudah diberikan, wajib segera melakukan penggantian baterai. Seperti itu. Lalu gimana kalau misalkan kalian belum mau ganti baterainya? Ya sebenarnya nggak masalah juga. Seperti yang ada pada iPhone 13 Pro gue ini, gue belum melakukan penggantian baterai. Mungkin nanti kali ya sekalian bulan September bertepatan iPhone 16 Pro Series di Apple Store, mungkin akan sekalian gue ganti baterainya di sana. Tapi itu masih kemungkinan. Karena gue sepertinya merasa nggak terlalu terganggu banget dengan baterai health yang di bawah 80% gitu. Jadi sejauh ini overall penggunaan mau sosial media, editing foto, dan lain sebagainya, semua aman-aman aja gue gunakan di iPhone 13 Pro ini dengan baterai health di bawah 80%. Memang kerugiannya lebih cepat aja baterai habis ya, tapi rasanya tidak terlalu terasa kalau baterainya ini boros banget gitu. Nggak terlalu berasa sih. Bahkan ini gue juga lagi menggunakan S17 beta version. Nih, gue kasih tahu. Nah, nih, gue sedang di 17.6 beta version. Yang dimana di video sebelumnya udah gue bahas. Tapi intinya, terkait baterai, baik di bawah 80% ini, 79%, 76%, balik lagi ke kalian masing-masing sih. Lagian tidak hanya perihal mengganggu atau tidak, tapi kan budgetnya juga ya, yang dimana biasanya iPhone dengan baterai health sudah di bawah 80%, masa garansi iPhone-nya itu sudah tidak ada kan, garansi iPhone kan cuma setahun. Nah, biasanya tuh udah nggak ada garansi, jadi perlu dipertimbangkan juga tuh budget deh kan, kira-kira harganya berapa. Kalau di authorized service provider Apple yang ada di Indonesia dikenakan biaya berapa sih kira-kira gitu kan. Kalian juga harus cari tahu dulu ya kan. Kalau misalkan budgetnya lumayan ya kan harus tabung dulu gitu. Nggak harus semerta-merta sesegera mungkin ganti baterai nih. Wah sudah di bawah 80%, panik nih harus ganti baterai. Nggak gitu konsepnya ya. Jadi menurut gua tetap dipertimbangkan secara fungsional kebutuhan, apakah mengganggu atau tidak. Dan yang kedua tergantung budgetnya juga. Kalau ada budget silakan, kalau belum ada ya mungkin bisa ditabung dulu aja budgetnya sampai tercukupi untuk penggantian baterai gitu ya. Tapi jujur deh, gua nggak bohong, 79% mungkin teman-teman di sini juga yang nonton ada yang di bawah gua 76%, 75% mungkin ya. Gua sih di 79% aja baterai health gua tidak terasa mengganggu daily aktivitas gua. Jadi ya gua rasa normal-normal aja ya terkait baterai health di bawah 80%. Tapi memang sesuai anjuran Apple kita tetap perlu melakukan penggantian baterai ya, karena ini sudah apa ya dibilangnya, attention ya atau notifikasi untuk mengingatkan kita seperti itu. Tapi bukan berarti tidak dipertimbangkan, semuanya harus dipertimbangkan gitu kan, mulai dari fungsional kebutuhan dan budgetnya seperti itu ya. Ya, itu tadi terkait baterai health di bawah 80%. Mungkin di sini masih ada yang belum mengerti dan belum tahu bagaimana mengambil sikap dan berperilaku ketika baterai health-nya di bawah 80% ya kan. Video ini harusnya dapat menjawab kebingungan teman-teman yang baterai health-nya sudah di bawah 80%. Gua harap kalian nggak bingung lagi dan nggak perlu panik lagi kalau baterai health-nya sudah di bawah 80%. Segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.